cukup jelas ya, poinnya cukup jelas di sana. Saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat untuk eh, toksikologi obat pada organ ya. Eh, untuk pertemuan yang ke-13, pertemuan terakhir nanti dengan Pak Mardian mengenai aspek toksikologi eh, dan juga eh, perhitungan-perhitungannya. Em, saya teman-teman bisa dilihat ya slide-nya. Oke. Em, Toksikologi pada organ. Jadi kami sengaja tempatkan submateri ini pada posisi terakhir gitu ya. Setelah Anda belajar tentang banyak eh, kelas farmakologi ya. Jadi saya rasa proses belajar yang luar biasa dia dijalani selama 80% dari semester ini Anda sudah belajar banyak tentang kelas terapi, kelas farmakologi, mengetahui klasifikasinya berdasarkan mekanisme, kemudian mengetahui nama-nama obatnya, gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti di kelas, tapi nama-nama obat yang dipakai. Eh, Seperti yang saya jelaskan pada waktu kuliah diabetes, em, tidak ada jalan lain selain menghafal. Jadi harus dihafal. Jadi kalau memahami mekanisme, oke, itu akan membantu Anda mempercepat dalam menguasai segitu banyak kelas terapi di dalam ilmu farmasi, tetapi menghafal itu sudah wajib, ya. Jadi menghafal itu suatu kewajiban. Semakin Anda sering bergulat, atau bergumul atau berinteraksi dengan nama-nama obat tertentu, semakin Anda semakin terekam gitu ya, semakin terekam di alam bawah sadar bahwa eh, Anda sudah mengetahui tentang obat tersebut dan Anda mengetahui golongan tersebut. Gitu. Jadi kuncinya yaitu semakin sering digunakan, semakin baik Anda memahami kelas-kelas terapi. Eh, Cara menggunakannya bagaimana? Itu bisa berbagai macam ya. Anda bisa pakai obat-obatan yang ada di rumah, bisa browse karena Anda sudah generasi yang sudah ditemani oleh Google. Jadi browsing itu, surfing itu adalah sesuatu yang mudah bagi Anda. Terus em, baca ya, atau mendengar berita ya, atau membaca-baca berita perkembangan terkini ya, perkembangan yang sudah ada seperti apa. Itu semakin Anda sering mendengar semakin baik gitu ya. Tentunya tetap di rumah tetap mencoba untuk menghafal. Nah, dari sekian banyak kelas terapi yang sudah dipelajari, tentu ada beberapa kelas terapi yang belum sempat untuk diberikan. Dan itu memang perhitungan prioritas sudah dilakukan. Tapi tidak me- menjadi halangan bagi Anda untuk berhenti belajar. Karena ada beberapa kelas terapi yang mungkin memang tidak dikuliahkan, tetapi prinsip-prinsip dasar mekanismenya sudah ada di perkuliahan. Contohnya, saya nggak yakin kalau Anda dapat anti Parkinson. Iya, dapat nggak anti Parkinson? Nggak, ya. Tidak, Pak. Nah, prinsip dasar anti Parkinson itu ya sindrom Parkinson, kekurangan dopamin diatasi dengan penambahan jumlah dopamin atau stimulasi dopaminergic. Jadi prinsip dasarnya Anda sudah ada di baseline alam bawah sadar gitu ya. Jadi ketika Anda tahu prinsip penyakitnya seperti apa, Anda akan sangat paham bagaimana cara mengatasi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi memang
tidak semua diberikan karena satu keterbatasan waktu, yang kedua apa namanya modeling hubungan antara patofisiologi dan mekanisme obat itu sudah digambarkan dari sekian banyak kelas obat gitu ya, di dalam apa namanya 10 pertemuan yang ada gitu ya. Dalam 10 sampai 12 pertemuan yang ada itu sudah digambarkan di sana. Nah, yang kali ini hari ini kita bahas tentang toksikologi obat. Artinya gini, kita semua sudah memahami kalau obat itu um, senyawa eksogen uh, yang butuh dosis, butuh pendosisan. Jadi Anda di enggak tahu ini mungkin di fundamental farmasi atau di mana Anda sudah di, ditanamkan bahwa obat itu adalah racun yang diberi dosis gitu ya. Atau racun itu adalah obat tanpa dosis. Gitu. Jadi prinsipnya ya obat adalah racun. Pembedanya adalah seberapa jauh kita mengendalikannya untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan dan menghindari efek yang tidak diinginkan. Bedanya hanya di situ. Ya. Jadi kalau Anda bilang bahwa oh ini obat ini aman bagi tubuh, gitu ya, itu bersit konsep relativitas, gitu ya. Ada konsep relativitas. Oh ya aman, tapi relatif. Anda menggunakannya sesuai dengan indikasi dan pendosisan, ya aman, aman sekali obat itu. Itu misalkan seperti itu, ya. Ya. Tapi ada obat yang digunakan sesuai indikasi pun masih tidak terlalu aman, gitu ya. Contoh apa? Konteks obat dengan indeks terapeutik sempit misalkan. Iya, tahu ya, obat yang indeks terapeutik sempit tahu. Oh enggak tahu. Ya. Obat dengan indeks terapeutik sempit enggak tahu. Obat dengan indeks terapeutik sempit itu indeks terapinya sempit. Artinya apa? Range pendosisan untuk dia efektif sebagai obat itu sempit sekali. Jadi pada dosis apa namanya rentang dosis eh, X ke X plus Y gitu ya, itu jaraknya sangat sempit. Di atas Y dia bisa toksik, di bawah X dia tidak efektif. Jadi itu indeks terdeteknya sempit. Ya, jadi dipaksa untuk pada range dosis itu, kalau dia kurang maka dia tidak efektif, kalau dia lebih dia toksik. Loh, semua obat kan seperti itu, Pak. Nah, ini memang semua obat seperti itu, tetapi ini sempit indeks terapeutiknya. Tidak sama seperti acetaminophen, tahu ya? Apa acetaminophen? Balik nama paracetamol lagi. Paracetamol, Pak. Paracetamol ya. Kamu belajar tentang paracetamol. eh, Apakah indeks terapeutiknya sempit? Enggak. Paracetamol bisa digunakan sampai 2000 miligram sehari gitu ya. No problem gitu ya. Jadi penggunaan penggunaan sampai 3000 miligram sehari no problem. Ya. Anda tahu kan satu tabletnya 500 ya. Kalau 500 miligram ya, dipakai sampai 3000 per hari pun no problem. Asalkan memang tidak ada induksi liver toxicity sebelumnya itu. Jadi dia masih aman. Artinya range-nya lebar sekali untuk digunakan. Minum satu tablet dengan minum satu tablet 1,5 ya. Minum satu tablet dengan minum dua tablet itu eh, apa namanya tidak ada beda dari sisi toksisitas itu. Tidak ada beda yang mencolok dari sisi toksisitas. Beda dengan obat-obat dengan indeks terapeutik sempit ya. Contohnya apa dikoksin gitu ya. Nitrit, golongan nitrat misalkan. Kelebihan dosis 2 kali lipat sudah berbahaya sekali. Ya. Beda. Warfarin misalkan. Beda sekali ya. Anda lipat gandakan 1,5 kali lipat bisa bisa bisa
pasiennya bleeding gitu ya, pendarahan karena obatnya obat antikoagulan. Kalau Anda belajar di mana antikoagulan di mana? Di Bu Samira, Kardio, betul. Antikoagulan belajar nggak sebelum? Antiplatelet, antikoagulan belajar nggak? Nggak. Seingat saya enggak, Pak. Oke. Antikoagulan. Hmm. Antiplatelet belajar. Seingat saya juga tidak. Mau soal antiplatelet, kalau belajar kardio kan nggak mungkin nggak belajar antiplatelet. Aspirin sebagai antiplatelet, clopidogrel sebagai antiplatelet, masa nggak belajar? Biasanya biasanya di kardio. Jadi kalau obat-obat seperti itu, pendosis yang lebih tinggi berpotensi untuk menimbulkan dampak toksisitas. Nah, toksisitas itu apa? Mati. Nah, itu istilah ekstrim untuk toksisitas, mati. Ya, tapi sebenarnya bukan itu. Ya. Toksisitas itu bisa dalam lingkup jaringan, bisa dalam lingkup seluler, bisa dalam lingkup organ atau sistem organ. Sehingga gejala toksisitas yang muncul itu bisa range-nya mulai dari efek samping sampai eh, apa dampak fatal. Ya, mulai dari efek samping itu sudah gejala toksisitas. Artinya ada intoksikasi pada jaringan tertentu atau organ tertentu atau sistem organ tertentu. Ya, belum sampai letal. Nah, yang tertinggi adalah yang sampai letal, sampai menyebabkan kematian. Misalnya. Ya, jadi toksikologi itu range-nya letal. Kenapa kita bahas ini? Karena ya itu obat itu pasti punya sifat toksikologi ya yang harus dikenali oleh si pengelola obat ya. Ya, Anda itu ya farmasis. Jadi farmasis itu mengenal sifat-sifat dasar dari obat tertentu baik efek utamanya maupun sisi toksisitasnya yang dominan seperti apa. Supaya apa? Supaya perhatian ketika pas digunakan pasien itu juga muncul sense eh, apa namanya sense dalam mengelola ya bahan berbahaya itu muncul ya karena obat itu termasuk bahan yang berbahaya dan harus dikelola dengan baik ya, ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau racun itu adalah semua bahan termasuk obat ya yang melukai atau menyakiti atau memberikan rasa berbahaya pada organisme. Keracunan itu diartikan sebagai adanya perubahan fisiologi seseorang atau eh, pasien ya dikarenakan paparan dari bahan apapun ya. Chemicals boleh, reagen boleh, obat boleh, obat terlarang juga boleh. Ya, itu semua diartikan sebagai keracunan. Gitu. Jadi, nah, efek itu kan dibagi menjadi dua. Ada efek diinginkan, biasanya kita sebut sebagai efek terapi. Efek yang tidak diinginkan. Nah, efek yang tidak diinginkan ini efek yang tidak sampai menyebabkan kerusakan itu dikatakan sebagai side effect. Ya, tidak diinginkan tapi tidak menyebabkan kerusakan dan masih bisa untuk diantisipasi, bisa ditoleransi, bukan diantisipasi, ditoleransi ketika terjadi. Tetapi ketika sudah sampai ke efek yang merusak jaringan, merusak organ, menyebabkan eh, gangguan apa permanen pada sistem organ, maka ini dikatakan efek toksik atau deleterious. Efek toksik itu bisa dikarenakan efek farmakologinya obat, ya, bisa dikarenakan dampak patologi yang ditimbulkan,
Jadi obatnya menimbulkan patologi baru. Obat kan tujuannya untuk mengatasi kondisi patologi. Ini bukannya mengatasi saja, tetapi dia menimbulkan kondisi patologi baru. Gitu ya. Atau secara apa namanya genomik, dia menimbulkan toksisitas pada material genetik atau genotoksik gitu ya. Jadi ada tiga klasifikasi kalau obat itu keracunan itu bisa memang karena dampak farmakologinya. Yang kedua bisa karena dia menimbulkan kondisi patologi. Yang ketiga karena apa namanya efeknya pada kerusakan material genetik. Nah, itu kemoterapi dan sebagainya biasanya. Ya. Em, efek toksiknya eh, bisa dibagi menjadi tiga. Em, Tergantung pada dua hal. Jadi efek toksik obat itu muncul tergantung pada dua hal. Ya, prinsip dasarnya ya, tergantung pada dua hal. Yang pertama, seberapa tinggi obat itu ada di dalam jaringan atau darah atau tubuh, gitu ya. Seberapa tinggi konsentrasinya itu mempengaruhi. Biasanya efek terapi kan kalau Anda belajar di praktikum kemarin yang menggunakan OBC, menggunakan RAT CVS, itu kan efek itu berbanding terhadap dosis, terhadap konsentrasi. Jadi toksisitas itu juga efek. Kalau kita belajar tadi, toksisitas itu juga efek. Yang menyebabkan dia dibilang toksik atau terapeutik itu kan hanya karena kita ingin atau kita tidak ingin. Gitu. Sebenarnya dia juga efek. Gitu. Cuma diinginkan atau tidak diinginkan. Nah, karena efek terapi juga berdasarkan konsentrasi, naik turunnya, efek toksik juga sama, berdasarkan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, probabilitas untuk menimbulkan toksisitas yang lebih parah semakin besar. Nah, itu satu faktor. Yang kedua, faktor kedua yang perlu diingat ini yang penting sekali. Durasi. Jadi durasi itu mempengaruhi setinggi apapun konsentrasinya di dalam tubuh, selama dia durasinya tidak mencukupi untuk menimbulkan dampak kerusakan, ya berarti bukan merupakan dosis toksik atau bukan merupakan apa namanya kejadian intoksikasi. Jadi durasi itu penting. Jadi berapa lama dia mengekspos suatu jaringan sehingga menimbulkan kerusakan itu penting sekali. Gitu ya. Ada konsentrasi tertentu yang tidak terlalu tinggi secara akut, tetapi ketika dalam kondisi kronis ternyata merusak. Nah, itu salah satu contoh betapa pentingnya durasi exposure pada kondisi toksik. Ya, misalkan memakai apa namanya acetaminophen, gitu ya, yang relatif aman, indeks terapinya lebar sekali. Penggunaannya ya satu tablet, dua tablet, satu tablet sekali pakai, tiga kali sehari dan sebagainya. Dalam kondisi akut, dia merupakan konsentrasi yang tidak toksik. Tetapi dalam durasi pemakaian yang panjang sekali, efek toksisitasnya akan muncul. Ya, kerusakan apa namanya eh, lambung terjadi, kerusakan hati juga terjadi. Ya, jadi berbagai macam kerusakan akan terjadi ketika penggunaannya diperpanjang. Ya, bukan karena konsentrasinya numpuk, bukan ya. Ya, oh kalau digunakan panjang berarti konsentrasinya semakin lama semakin numpuk semakin tinggi. Bukan karena itu juga. Duration of exposure itu lebih kepada seberapa tahan sistem fisiologi tubuh kita untuk mentoleransi setiap kali peningkatan dosis atau peningkatan kadar obat itu di dalam tubuh. Kalau dia tolerannya tidak terlalu baik, maka tidak bisa dia dipapar dalam rentang waktu kronis tidak akan mampu, ya, akan rusak. Eh, Logika sederhana seperti ini. Anda tahu obat kemarin praktikum kemarin ada yang pakai mirtazapin ya kemarin ya praktikum ya.
Seperti kemarin ada yang pakai mirtazapin, obat sebagai obat insomnia gitu ya. Digunakan satu kali, satu malam, maka efek terapeutiknya yang lebih dominan. Digunakan 2 malam, efek terapeutiknya lebih dominan, dominan, ya kan? Digunakan 3 malam, mungkin efek terapeutik akan lebih dominan, dominan. Ya. Digunakan selama 6 bulan setiap hari, ya, maka efek terapeutiknya mungkin masih muncul, dampak toksisitasnya sudah akan mulai uh, berdampak serius, gitu, ya. Nah, ini adalah contoh toksisitas obat yang berbasis efek farmakologi satu mungkin. Yang kedua, dia juga menimbulkan patologi baru, ya, kondisi patologi baru karena duration, bukan karena concentration, tapi karena duration. Ya, saya yakin mirtazapin tidak akan terakumulasi konsentrasinya kalau digunakan tiap hari. Kenapa? Karena kan T setengahnya eh, tidak terlalu panjang, tetapi penggunaannya 1 kali sehari ketika malam hari saja untuk insomnia misalnya. Ya, jadi tidak akan terjadi akumulasi dosis. Tapi karena durasi yang panjang, jaringan yang ditarget belum tentu memiliki ketahanan yang begitu baik. Ya. Ini contoh prinsip dasar secara farmakologi, contohnya CNS, obat CNS ya. Um, Fenobarbital misalkan ya. Fenobarbital banyak digunakan untuk eh, kondisi disease baik anak-anak maupun dewasa. Misalkan untuk anxiolytic dia pakai barbiturat misalkan bisa ya, pakai diopental. Kemudian eh, apa namanya untuk muscle relaxant juga bisa. Tapi semuanya berbasis dosis. Semakin tinggi dosisnya, maka semakin eh, dalam efek supresi dari sarafnya. Semakin tinggi dosisnya, semakin hebat supresi sarafnya. Maka mulai dari muscle relaxan, anti cemas, sampai sedasi, sampai koma, sampai mungkin meninggal gitu ya. Itu bisa range-nya bisa sampai ke situ. Hanya karena dia memang efek farmakologinya itu pada rentang dosis tertentu. Pada rentang dosis yang berbeda, efek farmakologi yang muncul berbeda. Pada rentang dosis yang lebih tinggi lagi, maka dominan bukan efek farmakologi, tapi efek toksisitasnya yang muncul. Sehingga ini efek toksisitasnya didasarkan pada efek farmakologinya, yaitu eh, apa menurunkan aktivitas sistem saraf. Sama dengan nifedipin, ya, nifedipin. Tidak ada pasien yang ketika menggunakan dosis nifedipin ditingkatkan seperti Anda praktikum farmakologi ya. Semakin ditingkatkan Pak dosisnya, maka semakin dia plateau. Nah, itu kan praktikum farmakologi ya. Karena kita menggunakan dosis pada jaringan, respon molekular dari jaringan atau respon fisiologi dari jaringan. Tapi kalau sudah pada respon klinis, maka ketika Anda pakai nifedipin, ketika pasien memakai nifedipin, dosisnya Anda tingkatkan terus, ya dia tensinya turun terus. Karena memang tugasnya seperti itu. Ya, efek farmakologinya kan seperti itu. Ya, mencegah masuknya kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah. Sehingga ketika kalsium di stop dengan kekuatan penuh, maka tensinya juga akan drop dengan kekuatan penuh. Ya, tidak ada langsung oh berhenti di 120, di 80, di 120, 80 gitu. Nggak ada ya. Akan turun terus ya secara dose dependent sampai pasien mengalami gejala toksisitas berupa hipotensi. Ya, hipotensi itu kan gejala toksisitas sudah. Nah, jadi efek toksisitasnya didasarkan pada dampak farmakologi yang memang kita sadari harusnya seperti itu, gitu ya.
Antipsikotik misalkan, antipsikotik itu dia mulai dari eh, mengendalikan pergerakan, mengendalikan fluktuasi apa namanya eh, apa eh, agresivitas, sampai mengurangi halusinasi, sampai akhirnya mempengaruhi bagaimana kinerja motorik. Kalau dosisnya ditingkatkan terus-menerus, atau kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya, dalam jangka waktu yang lama, maka yang keluar adalah efek tardive dyskinesia misalkan, atau sistem pergerakannya terganggu, ekstrapiramidal motoriknya mengalami gangguan karena durasinya terlalu lama. Loh, berarti itu efek lain dari antipsikotik? Bukan, itu efek utamanya memang mempengaruhi apa namanya rilis neurotransmitter. Masalahnya neurotransmitternya itu ada di berbagai tempat, ya. Yang kalau ketika diinduksi dalam jangka waktu lama, neurotransmitter itu menjadi plastis atau menjadi insensitif atau menjadi lebih sensitif, gitu ya. Sehingga bedalah efek yang keluar. Bukan hanya antipsikotik yang muncul, tapi efek-efek pada motorik juga akan keluar. Jadi didasarkan pada efek farmakologinya, antipsikotik juga punya eh, sisi toksisitas, ya, ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karenanya ini penting bagi apoteker untuk menyadari nanti di farmakoterapeutik Anda akan belajar yang namanya initial dose, adjustment, maintenance dose, kemudian adjustment ketika terjadi toksisitas, gitu ya. Itu Anda belajar di sana. Kalau patologi gimana misalkan? Nah, misalkan kalau patologi dia mengalami toksisitas karena memang kondisi patologi mengarahkan dia untuk mendapatkan efek toksik dari obat. Contohnya adalah ketika livernya rusak, diberi obat yang hanya bisa dimetabolisme oleh liver. Nah, muncullah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh obat pada jaringan-jaringan. Karena apa? Yang memetabolisme sendiri sudah mengalami defisiensi, ya. Sehingga akumulasi obat itu menjadi toksikan, bukan akumulasi obat lagi, tetapi menjadi toksikan, ya. Kalau genotoksik gimana? Genotoksik itu misalkan pakai pasien menggunakan kemoterapi pada kanker. Memang tujuan terapinya adalah membunuh sel kanker, tetapi selektivitas obat itu punya keterbatasan, ya. Sehingga ada beberapa sel-sel yang sifatnya mirip sekali dengan sel kanker, progresivitas pertumbuhannya juga mirip, pola siklus hidupnya juga mirip, itu juga bisa dipengaruhi oleh agent-agent kemoterapi, sehingga muncullah efek samping, efek toksisitas pada sel-sel lain selain sel yang ditarget. Ya. Contohnya sel-sel persyarafan itu dipengaruhi oleh kemoterapi. Kemudian sel-sel yang mudah tumbuh seperti apa? Folikel-folikel, ya, entah itu rambut gitu ya, itu akan dipengaruhi oleh kemoterapi. Karena memang didesain untuk berefek pada sel-sel yang sifatnya demikian. Dan sel-sel yang sifatnya demikian itu adalah ditargetkan memang awalnya untuk mentarget sel kanker. Nah, hari ini saya akan coba uh, garap, uh, perbesar, persempit, persempit skopnya. Ada beberapa obat yang mainly mungkin Anda harus tahu eh, bagaimana obat itu bisa berdampak pada ginjal. Kemudian obat itu juga banyak berdampak pada liver. Dan yang terakhir mungkin pada eh, indera atau neurotoxicity misalkan pada persarafan, ya, pada sistem indera atau pada persyarafan gitu. Nanti kita akan gali di sini bagaimana proses kerusakan terjadi pada ginjal, liver, ataupun organ-organ indera maupun persarafan dalam tubuh kita.
dikarenakan exposure dari obat-obatan yang sebenarnya kita temukan dan kita rancang dan kita berikan pada pasien tujuannya bukan untuk memberikan efek toksik ya. Nah, ini ginjal ya. Kenapa ginjal itu menjadi sangat penting? Selalu tentang ginjal gitu ya. Bahkan Anda mungkin sebelum masuk ke farmasi juga tahu gitu ya bahwa di luar sana awam selalu bilang kalau jangan banyak-banyak minum obat nanti ginjalnya jebol gitu ya. Ya, bisa jebol ginjalnya. Ya, itu ginjal itu jebol itu seperti kantong gitu ya. Dari kantong kebanyakan isi air terus jebol gitu ya. Jadi kalau Anda sudah kuliah di farmasi Unair, asumsi-asumsi seperti itu harus dicerna dengan lebih ilmiah, gitu ya. Jadi tugasnya memang untuk memberikan penerangan, edukasi pada masyarakat yang lebih awam. Contohnya seperti ini, eh, ginjal itu memang menjadi organ yang paling gampang terdampak oleh toksisitas obat. Paling gampang, kenapa disebut paling gampang? Karena exposure jenis obatnya yang bisa menimbulkan kelainan itu sangat lebar, ya. Tidak hanya obat-obat khusus, tetapi sangat lebar sekali. Prinsip dasarnya adalah hampir semua obat, tidak semua, ya. Sebagian besar obat itu entah itu obat dalam bentuk utuhnya atau metabolitnya itu pasti diekskresi melalui organ-organ ekskretor. Nah, ginjal itu salah satu organ ekskretor yang cukup besar, ya, yang cukup besar. Selain kulit ya, kulit itu yang paling besar. Ginjal itu yang cukup besar. Recording in progress. Jadi semua akan melewati nefron. Ya, penyaringan oleh nefron, semua pasti melewati tubulus. Jadi kalau banyak obat yang berdampak pada nefron dan tubulus di sana, ya maka akan juga mempengaruhi performa ginjal setelah obat itu lewat. Jadi problemnya itu yang pertama karena dilewati oleh entah itu obat utuh maupun metabolitesnya, ya, yang larut air, ya, itu pasti dilewatkan di sana. Kalau metabolitesnya tidak terlalu larut air, ya pasti tidak akan belok ke ginjal, ya, keluarnya, ya, pasti dari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ginjal itu adalah dua organ yang nggak terlalu besar, tapi fungsinya luar biasa vital. Loh, apa hubungannya Pak dengan dampak toksisitas? Artinya ketika fungsi fisiologinya digeser sedikit saja, maka dampak pada tubuh itu sudah terlihat. Ya, dampak pada tubuh itu sudah terlihat. Ya, ketika fungsinya bergeser sedikit saja, maka dampak pada tubuh sudah terlihat. Kenapa? Karena dia mengatur mulai dari regulasi homeostasis, mengatur ekskresi produk-produk yang tidak dibutuhkan tubuh, sampai mensekresi hormon. Nah, ini tiga fungsi yang luar biasa numpuk gitu di sana. Sama-sama pentingnya semua dan numpuk jadi satu. Inilah yang menyebabkan ginjal itu menjadi perhatian yang sangat luar biasa penting. Ya, selain ginjal sendiri merupakan penyangga hidup yang cukup vital gitu kan di dalam tubuh kita, sehingga patut untuk dilindungi. Jadi concernnya selalu itu. Apakah pasien ini dalam kondisi kelainan ginjal atau pasien ini dalam kondisi insufisiensi renal, apakah obat-obat yang digunakan itu akan memperparah kondisi insufisiensinya, itu diperhitungkan, ya. Dibagi menjadi dua besar, ada acute renal failure, ada chronic renal failure, ya. Di tengah-tengahnya prosesnya ada proses adaptasi. Jadi acute renal failure itu masih bisa reversible, ya. Acute renal failure itu masih bisa reversible pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada kondisi yang sangat parah, acute renal failure itu bisa menyebabkan kondisi menetap, kelainan ginjal menetap, ya. Anda masih ingat kondisi kejadian EGDEG, ya?
kejadian EGD EG itu Anda sudah semester satu atau masih SMA ya? Sudah semester satu kayaknya. Saya lupa. Kejadian EGD EG itu yang sempat ramai dan menyebabkan acute renal failure, ya, gangguan ginjal akut, itu disebabkan karena substance yang memang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam formulasi obat, ya, sehingga terjadi acute renal failure. Apakah itu reversible? Sayangnya pada dosis pemberian untuk anak segitu itu sulit untuk reversible, sehingga ada kelainan ginjal menetap pada beberapa pasien yang menggunakan, ya. Nah, adaptasi mungkin dilakukan, tetapi kan penggunaan obatnya bisa sampai 3 kali sehari selama lebih dari 3 hari misalkan, gitu. Untuk obat penurun panas, misalnya untuk anak-anak misalkan, ya, pada sirup kan ya kasusnya. Nah, di sisi lain bisa terjadi chronic renal failure, itu gangguan ginjal yang berlangsung lama, gitu. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya, misalkan ya, kondisi hipertensi menyebabkan eh, apa, kerusakan ginjal menetap hanya dalam sekali attack, gitu ya, hanya dalam sekali naiknya tekanan darah, tidak ada. Jadi pasti kondisinya kronis. Diabetes juga sama, menginduksi terjadinya kerusakan ginjal dalam kondisi yang cukup lama, dalam proses yang cukup lama, ya, melibatkan berbagai macam mekanisme sehingga merusak ginjalnya juga dalam stage yang perlahan, gitu. Jika ini dikatakan sebagai chronic renal failure, umumnya tidak akan reversible, ya, akan menetap, ya. Satu-satunya, kalau sudah pada stage akhir, satu-satunya apa namanya, jalan untuk mengembalikan fungsi normal adalah melakukan transplantasi. Nah, ini ada dua aspek ini untuk apa, toksi toksikologi dari nefron. Mekanismenya bisa beragam, mulai dari penurunan jumlah cairan darah atau jumlah darah yang masuk ke ginjal, itu bisa menyebabkan ginjal mengalami kolaps, ya, mengalami penurunan GFR, glomerular filtration rate, ya, glomerular filtration rate, GFR. GFR ini biasanya menjadi parameter apakah ginjal kita bekerja normal atau tidak, ya. Atau yang kedua, karena tubulusnya rusak. Nah, tubulusnya rusak, terjadi inflamasi, terjadi abnormalitas fungsi penyerapan, karena tubulus itu penting untuk penyerapan air dan pengeluaran cairan, pengeluaran ion. Akhirnya terjadilah gangguan GFR. Atau terjadi perubahan eh, eh, hemodinamik, gitu ya, karena penurunan eh, suplai eh, apa, darah berupa vasokonstriksi di dalam ginjal, ini bisa menyebabkan hipoksia sehingga jaringan-jaringannya mengalami inflamasi dan apoptosis. Nah, atau simply karena obstruction. Jadi karena batu ginjal atau karena apa, kondisi lainnya menyebabkan eh, obstruksi pada eh, jaringan ekskretor, ya, di ginjal, sehingga menyebabkan postrenal failure atau kelainan postrenal. Ini juga menyebabkan GFR menurun nantinya. Jadi ujungnya nanti nefrotoksisitas itu diukur dari performa ginjal untuk menyaring yang namanya GFR, ya, filtration rate. Apa saja obat yang terlibat? Oh, banyak, ya. Obat-obat yang utamanya memang sangat mudah untuk diekspresikan lewat ginjal. Karena kalau tidak diekspresikan lewat ginjal, bagaimana caranya dia bisa mempengaruhi nefron dan tubulus? Ya, ya pasti dia yang bisa diekspresikan lewat ginjal yang mempengaruhi. Ya. Kalau mempengaruhi prerenal, biasanya ada obat-obat yang mempengaruhi konstriksi dari vaskular di renal. Jadi kalau vaskular di renal itu di ginjal itu menyempit terus karena obat-obat di sekitar situ yang mempengaruhi, ya tentu terjadi kerusakan prerenal.
faktor prerenalnya akan menjadi faktor perusak nefron gitu ya. Contohnya diuretik, ACE inhibitor, agen antihipertensi atau obat antihipertensi yang menyebabkan vasokonstriksi renal gitu. Atau karena kristaluria misalkan ya. Tadi kan saya bicara tentang postrenal ya. Jadi pembentukan kristal di urin itu juga akan bisa didorong oleh beberapa obat ya. Ada beberapa obat yang bisa menjadi prekursor untuk pembentukan kristal urea. Ada metotreksat, asiklovir ya, macam-macam. Kemudian bisa terjadi obat itu toksik terhadap tubuler, misalkan. Contohnya seperti cisplatin, kemoterapi, atau aminoglycosides, ya, apa namanya antibiotika golongan aminoglikosida, misalkan. Itu kerusakannya yang dituju adalah bukan pada nefron, tetapi pada tubulus. Ya, kalau tubulus itu fungsi fungsi penukaran ionnya tidak berjalan dengan benar, maka kita kehilangan salah satu fungsi utama nefron di dalam jaringan ginjal ya, dan itu sangat krusial ya. Homeostasis tubuh itu dipengaruhi kesetimbangan ionik. Jadi kalau tubulusnya rusak, maka homeostasisnya pasti terganggu. Oke. Ini beberapa contoh. Eh, Kalau yang chronic renal failure seperti apa performanya? Biasanya karena muncul jaringan sklera di glomerulus. Jadi ada jaringan sklera, jaringan parut, jaringan rusak yang timbul karena ada kematian-kematian nefron itu. Kemudian pada daerah tubulus juga terjadi fibrosis, jaringannya mengeras, tidak lagi elastik, tidak lagi mudah untuk melakukan transport ion, ya. Nah, sehingga disinilah terjadi stresor besar yang diberikan kepada glomerulus, ya. Jadi stresornya begitu besar kepada glomerulus karena apa? Karena eh, eh, dengan kerusakan tubuler, maka aliran darah, bukan aliran cairan yang menuju ke glomerulus untuk difiltrasi itu juga akan sangat besar sekali karena performa postrenalnya jelek, ya. Performa postrenalnya jelek, sehingga tentu ini akan menyebabkan stres pada kapiler glomerular. Nah, berujung pada apa? Berujung pada eh, apa kapiler-kapiler pembuluh darah pada glomerulus juga mengalami kerusakan. Jadi berlanjut ya. Dan ini berlangsungnya pelan-pelan dalam jangka waktu yang sangat lama dan irreversibel. Nah, em, dari sisi kerusakan glomerulus, ini ada beberapa jenis obat yang mungkin bisa menimbulkan kondisi kerusakan glomerulus secara langsung. Jadi tidak melalui proses kerusakan tubuler terlebih dahulu. Jadi memang pada dasarnya memang toksik terhadap glomerulus. Ya. Contohnya apa namanya obat-obatan seperti gentamicin ya, gentamicin, amfodarisin, ya, penicillinamin. Nah ini langsung pada glomerulus. Sedangkan untuk yang toksik pada tubulus itu tersendiri. Jadi ada apa seperti cisplatin ini pada tubulus dia merusaknya, bukan pada glomerulus secara langsung. Kalau proximal tubulus ini apa namanya tidak terlalu banyak obat yang bekerja di sana mempengaruhi apa namanya kerusakan tubulus proximal, tetapi lebih ke apa namanya polutan ya, lebih ke polutan atau toksikan dari eh, apa namanya eh, organik solvent ya, dari organik solvent itu bisa. Nah, golongan-golongan yang bisa menimbulkan nephrotoxicity yang umum kita temui dalam praktik contohnya adalah
apa namanya, konjugasi glutathione dari paracetamol, ya. Jadi bukan paracetamolnya, tapi konjugasi glutathione dari paracetamol itulah yang akan melewati tubulus proksimal, ya. Jadi bukan paracetamol, karena paracetamol tidak diekskresi ke ginjal, ya, tapi bentuk konjugasi glutathione yang diekskresi lewat ginjal. Nah, ini pada kadar tertentu, ya, pada kadar normal no problem, tapi pada kadar yang lebih tinggi dengan exposure yang lebih lama, maka dia akan menginduksi nekrosis pada tubulus proximal. NSAID juga sama, dengan dosis yang sangat tinggi dia akan menyebabkan acute kidney failure yang sifatnya mungkin masih bisa recover. Tetapi ketika digunakan secara kronis, maka nefritis terjadi, ya. Kronik nefritis terjadi, nekrosis yang awalnya itu bisa recover, dia terjadi terus-menerus selama jangka waktu tahunan sehingga menyebabkan nefritis. Nah, kalau sudah nefritis, pembentukan jaringan sklera dan sebagainya, maka akan muncul kerusakan ginjal yang irreversible. Kalau antibiotik aminoglycosides ini bekerja di tubulus proximal, ya. Contohnya gentamicin, ya. Cisplatin bekerja di mana? Kalau cisplatin apa namanya? Dia menurunkan renal blood flow, kemudian menurunkan glomerular filtration rate, ya. Kemudian uh, memunculkan kondisi mikroglobinuria, ya, muncul protein-protein globin di urin, ya. Uh, uh, Pada jangka waktu lama dia akan menimbulkan chronic renal failure, ya. Tapi memang sangat jarang muncul gitu, ya. Biasanya akutnya yang akan muncul, atau apa namanya, kondisi sesaatnya yang akan sangat muncul karena penggunaan kemoterapi kan tidak digunakan dalam jangka waktu panjang dan dalam frekuensi yang begitu tinggi gitu, ya, karena punya siklus. Eh, Kemoterapi yang ngajar siapa? Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf, ya. Jadi untuk kemoterapi kan ada siklusnya, karena ada siklusnya sehingga eh, long term exposure itu mungkin tidak akan terjadi pada pasien, ya. Tapi tetap efek akut kidney failure-nya juga akan sangat hebat, ya. Saya lanjutkan. Itu tentang ginjal. Yang kedua, apa namanya, masih di area kardiovaskular karena sifatnya homeostatik. Jadi ini kita akan banyak bahas tentang efek toksisitas obat dari sisi farmakologinya. Kalau Anda lihat di sini, jantung itu performanya dinilai dari cardiac output. Jadi toksikan itu juga dibagi. Ada toksikan yang mempengaruhi cardiac output dari sisi stroke volume, ada toksikan yang mempengaruhi cardiac output dari sisi heart rate-nya. Ya, jadi ada dua, karena cardiac output itu kan hanya merupakan perpotongan dari dua faktor itu, stroke volume atau heart rate. Ya, sehingga toksikannya juga akan kita lihat di sana. Ya, contoh ini dampak toksikan pada kinerja jantung, seperti contohnya um, uh, uh, toksikan yang mempengaruhi atau obat yang memberikan dampak toksikologi dengan mempengaruhi elektrofisiologi jantung. Sehingga jantung harusnya punya ritme yang bagus, dia menjadi aritmia. Nah, biasanya kondisi seperti ini bisa dihentikan dengan cara menghentikan pemberian obat, sehingga dia menjadi hilang aritmianya. Ya. Tetapi ada kondisi yang tidak hilang. Contohnya apa? Kondisi kerusakan karena sinobiotik atau obat dalam kadar toksik yang bisa menyebabkan eh, apa, kalsium hemostasis dan juga kontraktilitas itu berubah secara kronik.
Apa yang ditimbulkan kalau dalam jangka waktu lama, maka jantung didorong atau jaringan jantung didorong untuk melakukan normalisasi. Caranya seperti apa? Caranya mungkin salah gitu ya. Dengan cara mengupregulasi gen-gen hipertropik yang memperkuat otot-otot jantung. Ya. Nah, kan bagus Pak jantungnya besar. Nah, problemnya ada di sana. Jantung itu punya perfusi yang terbatas untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau jantungnya tambah gede, perfusinya tetap, maka jantungnya akan gampang kelelahan, gitu ya. Jadi heart hypertrophy itu akan terjadi, ya. Hipertropik dia menjadi besar, tetapi hypoperfusion, ya. Hipertrofi tapi hypoperfusion. Dampaknya apa? Dampaknya adalah compensatory mechanism diaktifkan semua. Karena jantungnya tidak bisa mengkompensasi, kinerja jantungnya tidak bisa mengkompensasi kebutuhan tubuh. Ya, dampaknya bisa berbagai macam. Ujung-ujungnya adalah kegagalan jantung, ya, yang menetap. Maksudnya yang yang didasari karena otot-otot jantungnya mengalami remodeling. Nah, ini toksisitas jantung yang begitu kronis, ya, begitu lama. Ya. Kalau yang aritmia tadi masih bisa dinormalisasi dengan menghentikan terapi. Ya. Responnya apa? Bisa terjadi aritmia, bisa iskemia, bisa sampai pada tahap hipertrofi yang berujung pada heart failure, ya. Bisa terjadi gangguan miopati pada otot jantung. Obatnya apa? Banyak. Obatnya apa? Saya akan jelaskan sedikit-sedikit tentang obat-obat yang mungkin berdampak pada stroke volume dan juga berdampak pada heart rate-nya. Mungkin secara umum saja. Contohnya ini, obat-obat seperti glikosida jantung, seperti digoxin, digitoxin, ini sifatnya simpatomimetik toksisitasnya. Pada dosis tinggi dia simpatomimetik, ya. Karena dia simpatomimetik, mekanisme dasarnya adalah meningkatkan influx kalsium ke dalam jaringan otot-otot jantung, ya. Hambatan natrium kalium ATPase, ya. Ini sifat apa? Memang obat-obat yang digunakan pada jantung sebenarnya, tetapi memiliki efek toksisitas pada jantung. Contoh lain adalah epinefrin, norepinefrin misalkan, ya. Kalau basisnya memang dia akan menimbulkan peningkatan apa inotropik dan kronotropik jantung. Tapi kepada level tertentu kita menyebutnya takikardia, ya. Jantungnya berdebar-debar, gitu ya. Saking berdebar-debarnya pada kondisi tertentu yang sangat fatal, supply ke arah jantung, suplai nutrisi ke arah otot-otot jantung akan berkurang. Maka terjadi kematian sel otot-otot jantung misalnya. Ya, mekanismenya Anda sudah memahami, ya. Epinefrin, norepinefrin kan senyawa endogen untuk simpatomimetik. Selanjutnya contoh obat-obat anti aritmia. Anti aritmia biasanya untuk menyeimbangkan ritme. Dia pasti mempengaruhi kondukansi listrik di dalam jantung. AV node, ya, SA node, AV node pasti dipengaruhi, ya, dengan cara mengubah konduktasi kalsium di dalam sel-sel otot jantung. Nah, dampaknya apa kalau dia mengalami toksisitas, dosis terlalu tinggi misalkan, maka akan terjadi negatif inotropik, negatif kronotropik, malah hilang. Inotropiknya malah hilang, kronotropiknya malah kacau, ya. Atau terjadi perlambatan denyut jantung atau bradikardi. Itu obat-obat jantung. Sekarang kita bergeser ke obat-obat yang tidak ada hubungannya dengan kardiovaskular. Contohnya apa? Salbutamol misalkan. Anda kan sudah belajar di praktikum Red CVS kemarin bahwa apa namanya kontribusi beta 2 agonis misalkan, ya, pada kardiovaskular kan muncul, ya, di sana, ya, kontribusi beta 2 agonis, ya. Kan tidak hanya beta satu, beta 2 juga. Nah, salbutamol kan bekerja pada beta 2. Artinya apa?
Ketika penggunaannya secara sistemik dan mencapai kadar tertentu di dalam darah yang bisa mempengaruhi jantung, maka muncullah efek toksisitas pada jantung. Padahal obatnya untuk bronkodilator, misal. Jadi tujuan obatnya tidak kardio, tetapi memang obatnya itu punya reseptor di kardiovaskular. Contoh lagi misalkan pseudoephedrine pada dikonestan misalkan. Dia punya apa namanya dampak adrenergik atau simpatomimetik pada jantung sehingga muncullah dampak takikardia. Phenylephrine, fenilpropanolamin ya muncul dampak hipertensi misalkan ya perparahan hipertensi, pengendalian hipertensi yang gagal. Anda lihat di bungkusnya obat-obat flu yang ada phenylephrine-nya, ada fenilpropalamin, di situ ada warning-nya pasti, ya, untuk pasien-pasien pengidap yang sedang menderita hipertensi, pasti ada warning. Em, Obat-obat kanker misalkan ya, doxorubicin dan sebagainya itu juga bisa mempengaruhi kinerja jantung secara kebetulan karena memang sama-sama bekerja pada merubah homeostasis kalsium dan menimbulkan oxidative stress. Kalau selnya tidak terlalu spesifik, bisa jadi sel yang tidak ditarget juga ikut sakit. Gitu ya. Antibiotik bagaimana? Nah, ini lebih luar biasa karena apa? Targetnya bukan di dalam tubuh. Targetnya itu organisme non manusianya, bakteri, ya, mikroba, ya, yang ditarget mikroba, tapi berdampak pada jantung. Gitu. Kenapa? Ya karena memang memiliki efek molekular yang match dengan apa yang dikerjakan oleh jantung. Jadi dia punya efek molekuler yang match. Contohnya apa? Misalkan penurunan kalsium intraseluler yang ditimbulkan oleh gentamicin. Ya itu bisa mempengaruhi kondisi inotropik dari jantung. Ya, contohnya penghambatan potasium channel oleh fluoroquinolone ataupun oleh macrolides misalkan. Ya sama nanti akan berdampak pada konduktansi apa, eh, kontraksi jantung ya, kontraksi otot jantung ya. Jadi eh, berbasis mekanismenya memang, tetapi targetnya tidak spesifik pada bakteri ya. Sama dengan tetrasiklin, chloramphenicol juga sama. Ya, dia punya efek tambahan yaitu menurunkan kalsium intraseluler pada bakteri. Dan masih banyak contoh yang lain ini Anda bisa baca dari slide. Saya ambilkan satu contoh misalkan sildenafil misalkan sildenafil itu em, eh, saya lupa namanya obat untuk memperbaiki apa namanya eh, erectile dysfunction ya ya disfungsi ereksi ya sildenafil digunakan untuk memperbaiki disfungsi ereksi. Basis kerjanya obat ini adalah obat yang sangat direspon oleh jantung karena dia adalah phosphodiesterase inhibitors. Phosphodiesterase itu adalah enzim utama di dalam sel otot yang banyak sekali mempengaruhi kinerja otot jantung. Ya. Jadi sildenafil juga punya efek toksisitas pada jantung akhirnya. Meskipun target organnya bukan jantung, target organnya adalah organ erektil, gitu ya, organ erektil pada pria, gitu ya. Tapi dampak apa takikardi itu juga besar sekali. Dan takikardi itu mungkin bagi bagi apa namanya eh, pasien yang belum terlalu paham kondisi kardiovaskularnya hanya jantung berdebar-debar gitu ya, palpitasi, berkeringat. Tapi takikardi pada penderita apa namanya eh, penyakit jantung yang sudah menahun ya, yang sudah lama, ini bisa sangat berbahaya karena takikardi itu sama dengan meningkatkan kebutuhan nutrisi dan oksigen dari sel otot-otot jantung. Kalau kebutuhannya meningkat, suplainya nggak meningkat,
berbahaya, bisa terjadi kematian sel otot. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Nah, tadi toxic response pada jantung. Sekarang toxic response pada pembuluh darah. Pada pembuluh darah, toxic response-nya bisa eh, berupa hipertensi, hipotensi, kerusakan eh, berupa aterosklerosis di pembuluh darah, artinya kerusakan endotel misalkan, pecahnya pembuluh darah seperti hemorrhage misalkan, atau terjadi edema, atau edema itu bisa diartikan sebagai hmm, permeabilitas dinding pembuluh darahnya berubah, gitu ya. Jadi permeabilitasnya berubah sehingga cairan banyak keluar dari pembuluh darah menyebabkan radang atau pembengkakan. Nah, itu edema. Ya. Contoh obat-obat yang mempengaruhi vaskuler ini kebanyakan adalah obat-obat yang memang tidak bekerja pada vaskuler. Contohnya seperti gentamicin itu bisa menimbulkan vasokonstriksi pada ginjal. Epinefrin itu bisa, kalau epinefrin sudah tahu ya, karena epinefrin itu bekerja di pembuluh darah. Nikotin, nah bagi yang rokok, nikotin itu bisa menyebabkan secara apa namanya perlahan dan irreversibel dia bisa merubah eh, bentukan seluler dari sel endotel di aorta, gitu ya. Jadi eh, arahnya ke sana. Meskipun pada dasarnya nikotin tidak terlalu besar efeknya pada apa namanya kendali tekanan darah secara perifer. Aspirin misalkan ya, meskipun dia antiplatelet tetapi kerusakan endotelial juga bisa terjadi secara perlahan di pembuluh darah. Nah, itu tadi adalah cardiovascular. Sekarang kita ke organ metabolizer terbesar di dalam tubuh kita, yaitu hati. Ini sering dibahas juga di awam ya, dan Anda harus mengerti lebih banyak tentang ini. Bagaimana hati itu penting sekali untuk dijaga dari toksisitas-toksisitas yang dikarenakan obat yang dikonsumsi oleh pasien. Kerusakannya seperti apa? Hati itu kerusakannya mulai dari dia mengalami disfungsi seluler hepatosit, ya. Jadi hepatositnya tidak bekerja dengan benar, sampai kerusakan akut. Kerusakan akut itu artinya kerusakan sesaat dan seketika, gitu ya. Bisa berupa kematian sel dan sebagainya, atau kerusakan yang sudah menahun sehingga menimbulkan pembentukan jaringan parut, jaringan yang lebih keras, parenkim, scar tissue, dan sebagainya. Jadi tahap kerusakannya juga bisa dipisahkan. Ada gangguan hati saja, kerusakan akut, atau kerusakan kronis. Tipe injurinya bermacam-macam. Kalau disebabkan karena metabolisme lemak yang terganggu, maka lebih umum disebut sebagai fatty liver. Artinya livernya penuh dengan apa namanya depo kolesterol, depo trigliserida. Ya. Ini bisa menyebabkan kondisi kerusakan hati yang kronis dan tidak reversibel atau irreversibel. Ya, bisa terjadi kerusakan kematian hepatosit langsung oleh toksikannya, bisa. Ya, atau kanal kolestasis. Ya. Jadi kanal kolestasis terjadi apa namanya kolestasis pada hati. Yang keempat, kerusakan dus biliar atau eh, saluran empedu misalnya, ya, karena saluran empedu itu adalah kunci liver untuk bisa mengeluarkan metabolit, hasil-hasil metabolit larut lemak ke luar tubuh. Itu ada di eh, apa namanya saluran empedu, ya, bile duct, ya, bile duct itu saluran empedu. Bisa terjadi kerusakan pada sinusoid. Sinusoid itu simpul-simpul yang mengarah pada pelepasan toksikan pada pembuluh darah vena, misalkan. Itu bisa mengarah di sana, ya.
Kan hati itu organ penyaring. Nah, ujung dari saringannya itu sinusoidal damage namanya. Sinusoidal namanya, sinusoid, jaringan sinusoid. Atau terjadi sirosis. Sirosis itu membatu. Membatu itu sudah mengeras. Kalau ibaratnya scar tissue tadi itu ya sudah banyak terjadi scar tissue, sudah berbentuk jaringan parenkim, tidak lagi jaringan sel hidup lagi di sana, sehingga livernya tidak lagi bisa bekerja dengan sempurna. Atau terjadi tumor, itu juga bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi liver injury. Ya. Apa saja obat-obatan yang eh, muncul sebagai obat yang perlu diperhatikan ketika digunakan oleh pasien. Banyak sebenarnya, tetapi ada beberapa yang menjadi eh, perhatian tinggi gitu ya. Contohnya seperti acetaminophen, paracetamol. Indeks terapinya tidak terlalu sempit, tetapi penggunaan jangka panjang dengan dosis tinggi dia menimbulkan gangguan liver yang serius. Valproic acid juga sama. Bedanya dengan paracetamol adalah paracetamol mungkin digunakan untuk simptomatik dan tidak digunakan sepanjang tahun gitu ya. Jadi digunakan ketika simptomnya keluar. Kalau sudah valproic acid, dia obat CNS, bekerja untuk anti epilepsi. Kalau tidak digunakan tidak mungkin. Jadi sekali diresepkan pasti dia akan digunakan terus dan penggunaannya akan continue. Untuk obat-obat seperti ini, yang bisa dilakukan adalah monitoring kondisi liver. Ya. Ada beberapa di sana seperti statin juga bisa menimbulkan liver injury. Antimikroba yang sebelah kanan itu kumpulan antimikroba sengaja saya kelompokkan sendiri. Ada erythromycin, ada sulfa, ada tetrasiklin, ada amoxicillin clavulanat atau amoxiclav, ya, isoniazid, ya, obat anti TB itu bisa menimbulkan liver injury. Ya. Obat-obatan imunosupresan seperti azathioprin, ya, atau methotrexate itu bisa menimbulkan liver injury, ya, dengan mekanisme yang tentu berbeda-beda, ya. Eh, Faktornya apa yang menyebabkan? Satu, mungkin uptake dari obatnya memang sangat berlebih oleh hepatosit dan konsentrasinya sangat tinggi. Yang kedua, karena bioaktivasinya memang eh, sangat tinggi, tapi detoksifikasinya cukup rendah. Jadi obatnya di bioaktivasinya tinggi, tapi detoksifikasinya rendah. Artinya apa? Obat dalam kondisi yang sangat tinggi, toksikan yang sangat tinggi, tapi kemampuan detoksifikasi hati juga rendah. Atau karena sinusoid selnya aktif sehingga menimbulkan reaksi inflamasi yang merusak sinusoid misalkan. Atau karena imun respons. Jadi obat menginduksi eh, antigen-antigen untuk dikeluarkan dari sel hati sehingga menimbulkan kondisi autoimun misalkan atau kondisi inflamasi yang menyebabkan sistem imun menyerang sel-sel hepatosit. Ya. Dan itu ada di penjelasan saya. Ini satu dua, ya. Eh, Uptake concentration-nya terlalu tinggi atau detoksifikasinya terlalu rendah. Contohnya detoksifikasi turun rendah adalah misalkan paracetamol ini sebenarnya di metabolisme oleh liver dan itu enzim yang dibutuhkan itu sangat cukup sekali. Eh, eh, Konversi paracetamol ke metabolit yang lebih larut air itu keniscayaan gitu ya, suatu keniscayaan karena dia ketika masuk ke hepatosit tujuannya memang untuk dimetabolisme menjadi metabolit yang lebih larut pada air sehingga ekskresinya bisa melalui ginjal. Contohnya adalah dengan konjugasi glutathione. Nah, masalahnya adalah suatu sistem yang bekerja dengan enzim itu pasti punya saturasi. Jumlahnya kalau cocok sama jumlah enzimnya, maka akan berjalan normal. Tapi kalau jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah enzimnya, dan enzimnya dipaksa bekerja dan diproduksi terus-menerus, padahal kapasitas produksinya juga terbatas, maka akan muncul senyawa-senyawa intermediate yang belum lengkap
metabolismenya. Celakanya adalah pada case paracetamol ini intermediate intermediate metabolites-nya itu sangat toksik pada hepatosit ya. Namanya ini NAPQI ini ya, N-asetil uh, para benzoquinine ya. Ini NAPQI ini sangat toksik pada hepatosit ya. Sehingga inilah yang menyebabkan paracetamol pada dosis yang terlalu tinggi itu menginduksi kerusakan hepatosit ya. Pada dosis yang tidak terlalu tinggi mungkin tidak akan terjadi yang namanya penumpukan toksik intermediate. Contoh lain ini valproic acid ya. Valproic acid ini secara alami dia di metabolisme di hepatosit ya untuk menjadi valproat yang diikat oleh glutathione ya. Di valproat yang sudah dirubah di ditambahi asil CoA, didehidrogenasi dan kemudian ditambahi glutathione sehingga lebih mudah untuk diekskresi ya. Nah, eh, saturasi pada pemberian glutathione itu akan menyebabkan intermediate metabolites ini yang tengah ini akan tinggi sekali jumlahnya dan ini punya dampak fisiologi pada sel-sel hepatosit di liver ya. Kalau Anda lihat intermediate-nya itu eh, apa ini ya, intermediate-nya ini yang menyebabkan kerusakan pada mitokondria, menimbulkan induksi reaktif oksigen spesies. Semuanya dikarenakan apa? Dikarenakan jumlahnya memang cukup tinggi, tidak sebanding dengan proses metabolisme fase satu ataupun fase 2 yang dijalankan. Ya. Karena tidak terlalu tinggi kapasitas enzimatiknya, ya tentu penumpukan valproat, penumpukan metabolit valproat yang toksik pada liver, penumpukan metabolit valproat yang toksik pada ion exchange atau energy exchange yang ada di mitokondria sel hepatosit juga akan menimbulkan peningkatan jumlah reaktif oksigen spesies. Nah, teori dasar reaktif oksigen spesies adalah ini adalah substance-substance yang sangat reaktif yang bisa menginduksi proses inflamasi lebih lanjut. Itu yang akan terjadi pada uh, valproate valproate induced liver toxicity. Ya. Kalau isoniazid bagaimana? Kalau isoniazid ini obat TB ya. Pada dasarnya dia akan bekerja pada gangguan pada transport elektron di mitokondria, ya. Nah, apa namanya sistem kerjanya akan menimbulkan gangguan pada mitokondria pada apa namanya eh, eh, sel inang gitu ya atau sel mikroba yang sedang bertumbuh, tetapi spesifisitas dari efek ini tidak terjadi, tidak tidak terseleksi pada organ liver sehingga gangguan mitokondria pada liver juga ikut terjadi. Ya. Tentu ini pada dosis tertentu, pada durasi penggunaan tertentu, dampaknya akan muncul sebagai manifestasi klinik berupa kerusakan hati, peningkatan enzim hati, dan sebagainya. Ya, jadi metode atau mekanisme kerja toksisitasnya pada targeting pada mengganggu transport elektron yang ada di mitokondria. Oke. Yang ujungnya akan mendorong terjadinya apoptosis. Jadi mau tidak mau sel yang dirusak sistem transport elektron di mitokondrianya akan muncul banyak reaktif oksigen spesies, menginduksi jalur inflamatori misalkan, ya, menginduksi jalur kematian sel misalkan. Ini eh, memang sangat umum diketahui. Ya,
pada penelitian yang paling baru ya, kalau Anda cek di apa namanya beberapa literatur baru yang ini misalkan dari 2024 ada teori baru dikembangkan bahwa isoniazid itu lazimnya memang akan di metabolisme dan dikeluarkan melalui empedu ya di apa namanya di metabolisme dan siap untuk dikeluarkan melalui sinusoid menuju ke atau bukan sinusoid tapi bile duct ya melalui bile duct ke arah empedu untuk diekskresikan sebagai obat yang diekskresi lewat feses gitu ya. Tetapi pada kondisi tertentu ada kerusakan-kerusakan atau kelainan-kelainan pada enzim yang memetabolisme. Sehingga peningkatan jumlah INH di dalam hepatosit itu akan berdampak pada jumlah INH yang memapar mitokondria, gitu ya. Di sisi lain ada kerusakan ion transport tembaga di uh, bile duct sehingga ini juga memperparah karena kompleks antara INH dan tembaga itu ternyata memiliki efek toksisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan INH sendiri. Nah, ini kalau nggak baca teori-teori terbaru atau temuan-temuan terbaru, hal-hal seperti ini tentu Anda akan menunggu 5 sampai 10 tahun lagi sampai masuk ke buku teks gitu ya. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi seperti ini mungkin nunggu 5 sampai 10 tahun baru masuk ke textbook. Tapi dengan memperbanyak bacaan seperti ini ya, bacaan paper-paper high end jadi bukan majalah-majalah populer ya, tapi majalah ilmiah ya. Nah, ini Anda akan menemukan banyak teori-teori baru tentang mekanisme-mekanisme obat. Nah, ada apa yang terjadi pada sinusoid liver? Ini salah satu ceritanya. Di sinusoid liver itu ada banyak sel penyangga yang bisa bekerja sebagai inflammatory cell, seperti cover cell, gitu ya, itu sel itu bisa bekerja sebagai inflammatory cell. Kalau sel-sel seperti ini diaktifkan melalui apa namanya pengerusakan oleh senyawa toksik dari obat, maka akan muncul reaksi inflamasi pun dengan immune mediated hepatotoxicity. Jadi ini dirangsang oleh sistem imun. Jadi obatnya menyebabkan apa namanya hepatosit memproduksi antigen-antigen yang berbasis obat, ya antigen-antigen yang berbasis obat yang dideteksi sebagai antigen yang bisa dinormalisasi dengan antibodi oleh sistem imun. Sehingga apa? Yang diserang hepatositnya ya yang diserang sistem imun hepatositnya. Inilah yang membuat hepatosit seolah-olah menjadi target dari eh, fagositosis atau apa, respon inflamasi yang didorong oleh sel-sel imun yang bergerak menuju ke liver. Jadi ini imun mediated hepatotoxicity ini adalah contoh sisi lain dari hepatotoxicity. Obat yang menginduksi apa? Bisa dikarenakan minuman keras, bisa dikarenakan diklofenak dan sebagainya. Lanjut, ada mata. Mata ini salah satu indera, ya, salah satu indera di dalam tubuh kita. Ada beberapa obat yang menyebabkan toksisitas pada mata. Kalau Anda lihat, semuanya pasti memiliki efek eh, peningkatan atau penurunan signaling pada saraf-saraf mata. Ya, sehingga muncullah kondisi meiosis, midriasis, nistagmus itu dikarenakan pergangguan persinyalan pada mata. Karena pada prinsipnya mata itu eh, digerakkan oleh sistem persarafan dan hormonal. Kalau ada gangguan pada sistem pernafasan dan hormonal, pasti akan terjadi gangguan. Gitu ya. Contoh di sana ada cholinergic tone yang ditingkatkan dengan adanya nikotin, maka terjadi meiosis. Ya. Atau penggunaan sedatif hipnotik yang terlalu tinggi, maka terjadi koma pada mata. Ya. Koma pada mata maksudnya. Ya. Jadi kerusakan yang menetap. Ya.
sulit untuk dikembalikan pada mata. Bisa dikarenakan eh, penurunan cholinergic tone oleh antihistamin, misalkan oleh obat alergi, misalkan. Nah, bisa menimbulkan midriasis. Kerusakannya, kalau dari kerusakan kronis, kerusakan yang dalam jangka waktu lama, itu ada beberapa obat yang berpotensi. Contohnya sini ada bifosfonat, ya. Di Bone and Joint Anda sudah belajar tentang bifosfonat. Itu kalau di mata pada konsentrasi yang cukup tinggi bisa menimbulkan radang uveal atau uveitis, gitu ya. Ya, jaringan uveal di mata itu mengalami radang, maka terjadilah uveitis, ya. Atau penggunaan kortikosteroid, ya, dalam jangka waktu yang lama atau dalam dosis yang tinggi bisa menimbulkan mempresipitasi terjadinya katarak, ya, itu bisa terjadi. Lanjut. Nah, ini eh, efek akutnya, tadi efek kronis. Ini efek akutnya pada visual loss misalkan. Kalau dia direct, contohnya keracunan metanol, ya, keracunan metanol. Pada pasien dengan keracunan metanol, meskipun ini bukan obat, ya, meskipun bukan obat, tapi saya cerita sedikit, pada pasien dengan keracunan metanol, hampir selalu dimunculkan simptom berupa blurred vision atau gangguan penglihatan yang sifatnya menetap, misalnya, yang sifatnya menetap dan terjadi seketika itu juga, gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada toksikasi metanol baik sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa saya bilang sengaja atau tidak sengaja? Kadang-kadang secara sengaja pasien karena tidak tahu bedanya metanol dan etanol, jadi diminum etanol, dikira minuman keras, gitu ya. Jadi kasus itu sering terjadi, masih sering terjadi, ya. Kemudian efek indirect apa? Efek indirect contohnya efek yang tidak langsung, bukan langsung pada mata, menimbulkan visual loss, tetapi dia mempengaruhi suplai darah ke sana misalkan, atau mempengaruhi sistem persarafan ke arah retina misalkan, ya. Amfetamin misalkan, penggunaan ekstasi misalkan, ya. Eh, atau penggunaan kemoterapeutik misalkan bisa mempengaruhi konduktansi saraf, kerusakan saraf sensori misalnya, itu bisa terjadi. Oke, telinga sekarang. Hearing loss itu sering dilaporkan pada beberapa obat. Memang tidak banyak obatnya. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Yang irreversible biasanya paling umum adalah gentamicin atau golongan aminoglikosida. Ini umum ditemukan penggunaan pada dosis yang apa namanya, dosis terapeutik sebenarnya, tetapi mungkin karena durasi yang cukup panjang atau ketidakmampuan pasien untuk melakukan detoksifikasi, itu bisa menyebabkan hearing loss atau berkurangnya atau hilangnya pendengaran secara irreversible, tidak dapat kembali lagi. Itu sering dilaporkan, ya, meskipun tidak pada semua pasien pasti jadi, ya. Bisa obat-obatan yang menyebabkan eh, tinnitus, gitu ya, pada apa namanya, pendengaran. Nah, itu beberapa obat di sini. Ini tidak harus dihafalkan, ya, tidak harus, ya. Jadi ada beberapa yang sangat sering dilaporkan, contohnya aminoglycosides ini sering dilaporkan, ya. Obat anti cancer, ya, seperti neoplastic drugs, kemoterapi, cisplatin, methotrexate, vincristine, vinblastin, ya, itu akan banyak muncul dampak pada tinnitus. Nah, terakhir pada neuron. Kan tadi sudah pada indera. Pada waktu kita bicara indera, kita banyak bicara tentang neurotoxicity juga. Beberapa obat mempengaruhi konduktansi persarafan pada indera tersebut, sehingga terjadilah gangguan fungsi indera. Nah, pada saraf secara umum, kerusakan itu bisa dibagi menjadi empat. Kerusakan neuronnya, kerusakan aksonnya,
gangguan produksi mielinnya atau rusaknya mielin, selaput yang menyelubungi akson, atau gangguan pada neurotransmitternya. Jadi tidak melulu karena membunuh neuronnya, ya tidak ya. Jadi neurotoxicity itu bisa hanya berdampak pada aksonnya saja atau pada mielinnya saja. Karena mielin itu sangat penting untuk konduktasi saraf. Nah, kalau sudah pada tingkatan neuropati atau kematian neuron, maka tentu irreversibel, tidak bisa digantikan. Kecuali memang sekarang kita mengenal terapi stem cell, itu mungkin masih bisa menggantikan ketika sukses, ya. Ketika sukses menggantikan. Ingat bahwa neuron itu bentuknya itu fiber, bentuknya itu sel yang berfiber, punya jejaring. Jadi kalau Anda ingin menggantikan neuron, Anda harus tidak fokus menggantikan selnya saja, tetapi menggantikan jejaring fibernya juga, ya. Sehingga bisa dikatakan neuropati itu irreversible, ya. Em, Bisa terjadi pada otak, bisa terjadi pada spinal, ya. Biasanya umumnya pada otak. Kalau aksonopati itu apa? Kalau aksonopati itu aksonnya yang rusak. Jadi mielinnya rusak, aksonnya rusak. Sel badan sel dari neuronnya masih utuh, ya. Biasanya yang menyerang akson itu obat-obat golongan isoniazid, metronidazole, ini saya contohkan di bawah itu ya. Sifatnya apa? Sifatnya hmm, kalau dia di perifer dia akan recover. Tapi kalau dia di sistem saraf pusat biasanya akan sulit, ya. Karena kompleksitas jejaring aksonnya terlalu tinggi di sistem saraf pusat. Kalau mielinopati, mielinnya yang rusak. Sehingga apa? Konduktansi saraf yang harusnya cepat itu menjadi lambat. Ya. Ada persarafan tertentu yang membutuhkan mielin yang sangat baik gitu ya. Sehingga konduktasinya bisa cepat. Nah, kalau terjadi demielinasi, fungsi neuronalnya menjadi hilang, ya. Biasanya diikuti dengan proses inflamasi, apoptosis, sehingga muncullah kerusakan-kerusakan aksonal misalnya. Ujung-ujungnya adalah tidak bisa menghantarkan impuls dengan benar. Kalau neurotransmitter, contohnya apa? Neurotransmitter itu berarti komunikasi antar selnya yang diganggu. Contohnya eh, penggunaan nikotin, ya, penggunaan nikotin misalnya, ya, karena dia nikotin cholinergic, apa namanya, ligan, ya, cholinergic ligan, maka dia bisa mempengaruhi banyak nikotinik reseptor yang ada di dalam tubuh, ya. Contohnya nikotinik reseptor di jantung, nikotinik reseptor di pembuluh darah, di endotel, ya, itu bisa diganggu sehingga apa, muncullah peningkatan heart rate, takikardi, blood pressure-nya naik, ya, konstriksi pada peripheral blood vessel, ya, kalau peripheral blood vessel-nya ke arah organ-organ yang tidak terlalu penting, tapi kalau konstriksinya pada prerenal, nah itu nanti akan berdampak panjang gitu ya. Ini neurotoxicity karena neurotransmission, ya, yang diganggu. Amfetamin contohnya, ya. Amfetamin digunakan sebagai illicit drugs, obat terlarang gitu ya. Dulu digunakan sebagai obat obesitas, tetapi udah lama ditarik tahun tahun 60-an, ditarik dari pasaran dan kemudian digolongkan sebagai obat yang dilarang digunakan. Sekarang kayaknya muncul lagi kalau Anda search di jurnal-jurnal terbaru, jurnal-jurnal farmakologi terbaru, Anda muncul lagi itu, penggunaan kombinasi amfetamin untuk terapi apa, itu pasti ada, ya. Karena memang secara toksisitas pada dosis yang terkendali obat ini relatif aman, gitu ya. Tapi tidak pada penggunaan dosis tinggi dan durasi yang panjang. Contohnya apa? Gangguannya, amfetamin ini mengganggu transmisi syaraf dopamin karena dia dopamin releaser.
dia menginduksi rilis dopamin yang sangat besar, ya, memaksa dopamin mengeluarkan dopamin, memaksa neuron dopamin mengeluarkan dopamin dengan jumlah yang sangat besar. Dampak bagusnya boleh diklasifikasikan, misalkan appetite-nya menurun, kalau dia mendinginkan appetite menurun, metabolismenya kadang-kadang naik, ya cenderung naik, gitu ya. Kemudian terjadi relaksasi, misalkan ya. Tetapi dampak lainnya karena gangguan neurotransmission ini digunakan secara terus-menerus, meskipun penggunaan sudah dihentikan, maka akan terjadi dependensi. Nah, itu dampak lain dari gangguan neurotransmisi. Ya. Kemoterapi juga bisa menimbulkan kerusakan. Malah ini yang lebih umum, gitu ya. Kalau Anda apa eh, nanti ada kesempatan untuk melihat-lihat di grup riset saya, Pak Mardian itu eh, kemoterapi itu bisa menyebabkan kerusakan saraf yang menimbulkan alodinia, misalkan. Alodinia itu eh, merasa nyeri meskipun tidak distimulasi nyeri, alodinia. Atau hiperalgesia. Hiperalgesia itu merasa nyeri hebat meskipun hanya dicubit. Misalkan. Itu hiperalgesia. Ya. Jadi modelingnya ada di laboratorium di kampus kita gitu ya. Kalau hewan coba dikasih cisplatin, dia akan mengalami yang namanya alodinia, hiperalgesia ya. Jadi kerusakan saraf perifer itu apa namanya sangat terlihat ketika digunakan apa namanya kemoterapi. Loh, berarti untuk kemoterapi tidak aman, Pak. Ya siapa yang bilang kalau kemoterapi itu aman? Itu kan ya yang namanya obat digunakan untuk membunuh sel kok ya. Dia kan sitotoksik. Bahkan apoteker untuk menangani kemoterapi, obat-obat kemoterapi membutuhkan ruangan khusus, membutuhkan jubah khusus, ya, membutuhkan protokol khusus, membutuhkan lemari yang khusus untuk bekerja, mengencerkan obat dan sebagainya. Karena obat ini sitotoksik, gitu ya. Nah, karena sitotoksik, maka yang ditarget adalah sel. Sel yang bagaimana? Ya, mungkin pada dosis yang cukup rendah, dia akan memberikan dampak yang baik pada pembunuhan sel kanker. Tetapi tidak menutup kemungkinan sel-sel yang rawan lainnya juga akan terganggu. Contohnya sel saraf misalkan. Ya, jadi pada penggunaan kronis kerusakannya akan irreversible. Ya, pada penggunaan kronis. Pada penggunaan akut bisa jadi kerusakannya irreversible pada dosis yang cukup. Tetapi lebih umum dia hanya akan mengganggu apa namanya konduktansi persarafan biasanya. Sehingga muncullah eh, peripheral neuropati pada pemberian obat-obat anti kanker. Nah, kalau obat antibiotik, nah antibiotik ini tidak hanya bekerja pada mikroba, tetapi pada persarafan juga dia menimbulkan dampak yang berisiko, ya. Berisiko itu artinya apa? Belum tentu keluar, tetapi ada risiko untuk muncul, gitu ya. Jadi berisiko itu artinya belum tentu keluar dampak ini, tetapi berisiko untuk muncul. Ketika muncul, yang pertama kali diminta tidak kaget, ya Anda, gitu ya, ya apoteker. Jangan kaget, gitu ya. Karena Anda sudah dapat infonya sejak awal, sudah tahu di bukunya atau pegang bukunya. Sehingga Anda tahu isoniazid itu bisa berdampak pada sensori nerve, misalkan. Ethambutol itu bisa berdampak pada optical nerve, misalkan. Gangguan pada mata. Metronidazole itu bisa berdampak pada optical nerve, sensory nerve, misalkan. Berdampak pada motorik, misalkan. Ya, itu memungkinkan terjadi dan semuanya didasarkan pada kerusakan aksonal misalkan ya atau kerusakan seluler contoh isoniazid ini bisa menyebabkan gangguan pada sintesis vitamin B6 pada neuron misalkan. Itu bisa menyebabkan uh, neuropati ya karena B6 ini termasuk neurotropik. Nah, yang lain contohnya NRTI misalkan ya
NRTI. NRTI ini sudah ya, antivirus ya, sudah ya, sudah belajar antivirus kan ya. NRTI ini tidak hanya berdampak pada virus, tetapi dia juga mentarget DNA polimerase yang ada di syaraf, sehingga muncullah gangguan-gangguan seperti axonal type sensory neuropathy atau gangguan neuropati sensori. Ya. Levodopa yang targetnya adalah dopaminergic tentu tidak hanya mentarget dopaminergic, tapi dia juga bisa menyebabkan akumulasi homosistein misalkan, akumulasi kobalamin misalkan ya, yang menyebabkan kerusakan-kerusakan aksional pada sel-sel saraf. Dan ini pasti penggunaannya jangka panjang ya. Karena levodopa itu kan digunakan untuk suplementasi dopamin pada Parkinson. Jadi penggunaannya pasti lama. Bahkan cenderung penggunaannya akan menetap gitu ya, karena dia first line dari Parkinson disease gitu ya. Sehingga efek samping atau reseptor apa atau resiko-resiko toksisitas juga harus dipahami. Oke, saya rasa itu untuk malam ini eh, untuk toksisitas. Jadi kita tadi bahas tentang eh, kerusakan kidney, kerusakan liver, kerusakan jantung karena obat, gitu ya. Bisa jadi obat jantung, bisa jadi obat non jantung, gitu ya. Kerusakan gangguan vaskuler, kemudian beberapa organ contoh seperti indera contoh seperti mata, telinga, ya. Kemudian juga toksisitas pada syaraf terakhir ya. Dan ini bisa meluas karena saraf kan menginervasi semua organ. Jadi apa namanya kerusakan pada syaraf itu bisa berdampak pada banyak sistem juga. Gitu. Jadi pada dasarnya belajar tentang toksisitas organ itu bukan untuk menakut-nakuti pasien, ya prinsip dasarnya, tetapi untuk memberikan rasa waspada kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Ya, jadi belajarnya untuk eh, diri sendiri untuk supaya waspada, bukan supaya pasien takut mengkonsumsi obat yang telah diresepkan, ya, bukan ya. Jadi jangan dibalik atau jangan diimprovisasi ke sana. Oke, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Saya membuka diskusi, boleh di sini, boleh di luar kelas juga boleh. Bisa ke ruangan saya langsung, ya, di ruang KPS di lantai 2 atau di lantai 4 departemen untuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan malam ini Anda sudah capek dan ngantuk. Jadi, Saya izin tanya, Pak. boleh, tadi nggak ngantuk ini, tadi aswat ini. Permisi, Pak, saya izin tanya. Iya, sudah diizinkan. Iya. Tadi Pak Cis kan menjelaskan mengenai obat sildenafil ya, Pak, yang fungsinya itu memperbaiki disfungsi erekti. Nah, apa boleh tolong dijelaskan kembali, Pak, mekanisme kerjanya terhadap tekanan darah sehingga tadi bisa menyebabkan takikardi atau Oh, jantung berdebar. hmm. Bukan Lalu tekanan darah, gejala, tetapi oh, PDE inhibitor. Jadi kalau Anda search PDE, phosphodiesterase inhibitors. Jadi sildenafil itu adalah inhibitor enzim fosfodiesterase. Enzim fosfodiesterase itu enzim yang bekerja sinergis dengan apa agonisme beta adrenergik ya di intraseluler ya di level intraseluler dari sel otot jantung. Jadi bukan vaskuler, tetapi di jantungnya. Jadi apa namanya? Dia bekerja sinergis dengan beta adrenergic. Jadi ketika beta adrenergic itu diaktifasi, entah itu beta 2, beta 1 atau beta 3, maka stimulasi aktivasi PDE juga akan tinggi. Nah, karena ditemukan seperti itu, maka banyak ilmuwan yang mulai mengembangkan PDE inhibitor sebagai obat yang bisa menstimulasi kinerja otot. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, karena saya nggak tahu sejarahnya, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Salah satu PDE inhibitors itu jatuh pada registrasi obat disfungsi erektil, karena sistem kerjanya sama, ya, sistem kerjanya sama.
Jadi sistem kerjanya adalah untuk apa namanya, memperkuat kontraktilitas, gitu ya, memperkuat kontraktilitas. Sekalian untuk meningkatkan supply, gitu. Jadi jantungnya kan memompa lebih keras, ya, jantungnya memompa lebih keras. Em, yang patut kita ketahui bahwa kemampuan erektil organ penis dari laki-laki itu tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan kontraktilitas jaringan otot erektil, tetapi juga suplai darah ke daerah itu. Sehingga peningkatan tekanan darah atau peningkatan jumlah cardiac output juga akan mendukung performa dari apa namanya, fungsi erektil, ya, pria. Nah, mana yang ayam, mana yang telur, saya mungkin belum tahu, ya. Mana yang ditemukan terlebih dulu, apakah dia sebagai obat jantung ataukah sebagai obat disfungsi erektil. Tetapi faktanya kalau Anda search lebih banyak, obat-obat PDE inhibitor seperti turunannya sildenafil lainnya itu banyak diarahkan pada obat-obat kardiovaskular, ya, karena memang sifatnya sangat powerful di mempengaruhi kontraktilitas otot jantung, gitu. Dan kalau Eh, Anda agak sedikit luas wawasannya, cowok-cowok ini biasanya, ya, agak sedikit luas, luas wawasannya, banyak kasus dilaporkan itu heart attack pasca penggunaan sildenafil sebagai obat kuat, gitu ya, obat kuat. Itu banyak case-case seperti itu. Heart attack ketika berhubungan seksual misalkan, itu sering terjadi. Ya, itu kalau Anda search case-nya, itu mungkin akan muncul case report ilmiah, ya. Jangan 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 ke arah apa, berita populer saja, tapi case report ilmiah akan Anda temukan di sana. Berarti berhubungan dalam tekanan darah ya, Pak. Kalau mekanismenya sildenafil dengan Supply, ya, portal bukan tekanan hipertensi, darah sebenarnya, oh tetapi ya supply, maaf, supply. supply, ya, Hmm. supply darah. Bukan ke tensi, tetapi ke apa namanya, cardiac output. Ya baik. Kalau hubungan mekanismenya sildenafil dengan portal hipertensi itu gimana, Pak? Portal hypertension, bentar. Portal hypertension itu, oh, ini, hmm, hmm, hmm. Kalau portal hypertension itu gini, portal hypertension itu kan hipertensi karena apa namanya, em, hmm, apa ya, passing darah ke arah eh, liver, ya, ke arah hepatocytes, ya, ke arah liver itu mengalami sumbatan, ya, mengalami sumbatan. Nah, em, memang efeknya sildenafil itu besarnya ada pada apa namanya, kontraktilitas. Tetapi kalau kita lihat PDE, ya, PDE pada eh, eh, vascular smooth muscle, ya, vascular smooth muscle itu sifatnya vasodilated, ya, ya, vasodilated. Jadi kalau kita hubungkan dengan eh, portal hypertension, ini justru akan memperbaiki. Kalau gini, kalau kalau Anda baca tentang portal hypertension atau Anda sudah baca tentang cirrhotic apa cirrhosis apa enggak. Tapi kalau Anda baca tentang portal hypertension, dampaknya pada sistem tubuh itu banyak, sangat luas. Mulai dari eh, varises pada saluran cerna misalkan itu akan muncul kalau portal hypertension terjadi. Kemudian perdarahan pada saluran cerna karena pecahnya pembuluh darah itu akan terjadi. Nah, portal hypertension yang diturunkan tekanannya dengan obat-obat yang bisa melakukan relaksasi dan juga apa namanya, vasodilatasi, itu akan menurunkan resiko-resiko itu, gitu. Tapi tidak akan memperbaiki kondisi portal hypertension, ya. Hati-hati, ya. Karena portal hypertension itu
sumber masalahnya bukan di vena portanya. Sumber masalahnya ada di sinusoid livernya. Ya, jadi portal hypertension itu permasalahan utamanya ada di sinus. Bagaimana pembuluh darah, bagaimana darah itu dilewatkan melewati hati. Itu permasalahannya. Bukan di vena portanya, bukan. Jadi kalau mau memperbaiki portal hypertension, ya apa namanya bypass, ya bypass. Tapi kalau mengurangi dampak dari vena portal hypertension, ya vena portal hypertension, caranya ya turunkan tekanan vena portanya dengan cara mungkin memperbesar atau mendilatasi venanya, dia akan tekanan perifernya akan menurun pasti. Kok bisa sampai situ ya pertanyaannya? Kemarin waktu poster ada ya sildenafil ya? Ada. Oh, iya, Aswadina. Ada dah. Belum sih, Pak. Belum ya? Belum sama ya. Tapi tapi sirosis sudah pernah belajar. Pernah. Punya sudah. Ya. Sudah, sirosis sudah ya. Oh ya sudah. Kalau sirosis sudah pasti Pak pasti tahu logikanya. Kalau Baik, sirosis belum belajar susah nanti melogikanya. terima kasih Pak atas jawabannya. Mm-mm. Ada lagi? Ya. Pak. Ya, silakan silakan. Saya tadi di bagian yang liver mungkin tadi kan ada scar tissue. Itu secara Apa? farmakologinya scar tissue, Apa? scar tissue. Scar tissue. Oh, Iya. scar tissue. Mm-mm. Itu secara farmakologinya seperti apa Pak? Tadi sempat kelewat di bagian itu Pak. Fisiologi. Jadi scar tissue itu kok adalah fitur fisiologi dari jaringan liver yang sudah tidak bisa bekerja sebagai liver lagi. Jadi hmm, nggak tahu wawasan Anda sudah nyampe ke berita ini apa enggak ya. Di era tahun 2000-an itu ada satu orang eh, apa namanya tokoh ya, ada tokoh di Indonesia yang secara viral itu sukses melakukan transplantasi liver gitu. Jadi tahun 2000-an. Anda di mana kalau tahun 2000-an? Di SD ya atau SMP, udah SMP tahun 2000-an. Em, transplantasi livernya dilakukan di Cina itu tidak dilakukan di Indonesia. Namanya apa Pak Dahlan Iskan, bukan direktur, Menteri BUMN di eranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi beliau sukses mereplace hatinya dengan hati donor yang lebih muda. Karena apa? Karena sudah muncul eh, apa namanya sirotik ya sirosis. Sirosis itu pembentukan jaringan di liver yang sisa-sisa kematian hepatosit. Nah, scar tissue itu adalah bagian dari jaringan hepatosit yang sudah mati, yang tidak bisa bekerja sebagai liver lagi. Bayangkan jika satu individu 80% sel hepatositnya sudah menjadi jaringan parenkim, membatu gitu. Nggak bisa dilewati, ya bukan jaringan hidup lagi gitu ya. Nggak bisa dilewati pembuluh darah, nggak bisa memproses seperti halnya hepatosit. Jadi hanya beban itu ya, jadi beban saja. Jadi proporsi liver yang masih aktif di bawah 20%. Tentu itu akan menyebabkan eh, kondisi intoksikasi yang tinggi pada tubuh manusia. Jadi itu scar tissue itu fitur fisiologi, bukan bukan aspek farmakologi. Apakah bisa diobati? Tidak, karena sudah mati.
ya. Jadi yang sudah mati kayak gitu tuh caranya dia apa? Di replace, ya, pakai implan, pakai transplantasi, pakai apa namanya, transplantasi jaringan, transplantasi stem cell, itu baru bisa diatasi. Tapi kalau secara farmakologi nggak bisa. Anda hanya bisa memodifikasi ketika posisinya masih em, apa, sebelum scar tissue itu apa tadi? Dysfunction, kemudian apa? Habis dysfunction apa tadi? Habis dysfunction, deliver, acute damage, ya, kerusakan akut, ya. Pada kondisi kerusakan akut, kerusakan lebih lanjut akan bisa dicegah. Tapi kalau scar tissue, sudah tidak bisa, karena jaringan mati ya. Ada lagi? Cukup, Prof? Berarti saya mau ini aja Pak. Berarti kartisi itu hanya disebabkan masa bukan dari jaringan lain ya Pak? Ya dari jaringan Bukan, liver itu bukan, sendiri. bukan. Oh, iya. Scar tissue itu jaringan mati sisa dari apa namanya, apoptosis. Ya, tisu itu kan jaringan ya. Jadi sel-sel mati itu membentuk jaringan yang sifatnya tidak produktif. Itu scar tisu. Ada lagi? Cukup, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sudah. Yang masih di kampus hebat sekali. Lama-lama pasang kasur di situ. Cukup? Kalau cukup, kalau kalau cukup, saya akan biarkan kita semua istirahat malam ini. Kita lanjutkan belajar lagi besok. Ya. Oke, saya rasa itu dulu. Minggu depan ada kemungkinan Pak Mardian itu akan ada tugas luar kota, sehingga materi Pak Mardian itu kemungkinan akan diberikan dengan kuliah pengganti atau saya yang memberikan. Nanti coba kita klarifikasi dulu ke Pak Mardian. eh, apa? Tolong saya di reminder atau Pak Mardian lah di reminder nanti Pak Mardian bagaimana dengan kuliah minggu depan gitu, supaya beliau juga bisa mengantisipasi. Ya, karena kemarin sudah bilang waktu waktu kita poster event itu, beliau sudah bilang kalau minggu depan pasti ada tugas keluar kota. Gitu. Itu ya. Oke. Kalau gitu saya akhiri. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih sudah mau menggantikan kuliah saya pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Cis. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Tidak ada absen kah, Pak? Waalaikumsalam. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik, Pak. Saya ngambil dari recordingnya apa namanya, Zoom di Oh, akademik nanti, karena oh, tercatat semua soalnya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Pak.